Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya ingin langsung melanjutkan diskusi yang tadi sempat terputus. Mas Heri, artinya kalau misalnya ada nggak sih persepsi Anda melihat jangan-jangan emang nggak siap dengan alat bukti begitu ya? Karena apa? Kejati Jabar mengembalikan berkas Peggy Setiawan untuk dilengkapi, kata dia gitu. Saya orang yang diajarin sama orang tua husnuzon. Ya. Husnuzon, ya. Jadi saya anggap ini hal yang biasa, ini strategi. Tapi jangan sampai strateginya tadi sepakat dengan Mas Arief bahwa jangan sampai nanti ini masuk ke pokok perkaranya, maka pra peradilannya berhenti. Kalau itu niatannya, sungguh saya menolak keras ya, karena harusnya secara gentleman diselesaikan dulu di pra-peradilan. Diselesaikan dulu di pra-peradilan. Tapi masalah memang unjuk bukti ini kadang strategi. Ketika kita berpraktik kan, tidak semuanya kita keluarkan di awal atau ada cara-cara yang membuat ini mendelay. Jangan-jangan ini bukan hukum lagi, tapi non hukum ya. Bahwa kasus ini kan sangat menarik atensi publik. Non hukum luar biasa tekanannya bagi Polri. Jadi bagaimana caranya ini dibuat downgrade dulu, dibuat landai dulu, agar tekanannya nggak begitu. Tapi kalau publik kan melihatnya saat menangkap Peggy Setiawan ini cepat-cepat begitu pihak kepolisian. Sedangkan saat proses seperti ini kok nampaknya dibuat agak lambat, gitu ya. Itu yang kita kadang orang itu menggunakan prinsip kehati-hatian dan kecepatan itu pada tempat yang mereka memerlukan itu. Begitu. Ini yang saya kadang juga tidak sepakat begitu ya, bahwa kalau kita mau jujur, mau fair, bahwa penggunaan prinsip kehati-hatian ya pada tempatnya, bahwa ketika menempatkan orang menjadi tersangka, prinsip kehati-hatian, bukan hanya kecepatan, karena cepat tapi nggak selamat juga bahaya kan. Dalam konteks begini, ketika ini diuji di pra peradilan dan kemudian kalah, memang bisa saja nanti dikeluarkan sprindik baru, kita nggak tahu ya dengan alasan apapun. Tapi setidak-tidaknya marwah dari penegakan hukum itu sendiri akan hilang, tercederai dengan hal itu. Harusnya tetap dijaga kan gitu. Dan itu yang harusnya tetap dijaga, itu nilai menurut saya yang paling mahal ketika kita menguji di pra peradilan. Karena sekarang sudah terbuka kan sistemnya, putusan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan peluang memang untuk diuji tadi penetapan tersangka sebagai perluasan dari objek pra peradilan. Nah, dalam hal ini maka kerja dari setiap aparat penegak hukum itu dikontrol benar oleh masyarakat. Dan ini adalah kontrol horizontal dari sikap dari aparat penegak. Mas Heri, biasanya kalau di pra peradilan anggap saja misalnya ke pihak kepolisian memang datang nantinya 1 Juli begitu ya, dan juga pihak Peggy Setiawan, adu buktinya seperti apa? Ya, kalau dalam bayangan saya, tentunya Polda Jabar, dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum tim Divkum Polri dari Polda Jabar, akan memperkuat analisa mereka, dugaan mereka bahwa Peggy lah pelakunya dengan melakukan serangkaian SOP yang sudah mereka lakukan. Ini kan bicara tentang hukum formalnya, apakah dikeluarkan surat penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Surat DPO juga. Ya, sebelum penetapan tersangka apakah sudah dilakukan gelar perkara misalnya, diperlukan tidak itu. Kemudian urgensi minimum 2 alat buktinya juga harus disoal di sana, harus mereka perkuat. Tapi saya juga khawatir kalau kita bocorkan sekarang nanti tim Peggy banyak dapat masukan ini. Jadi kita seakan nggak fair melihat jadi dari konsultan tim Polda di belakang layar gitu ya. Oke, kalau Bu Yati sendiri tadi sudah mendengar ya, ini ahli pidana mengatakan kalau semoga tidak ya, kita sama-sama berdoa penyidik diberikan kesehatan, kekuatan hadir besok sehingga sidang pra peradilan ini bisa berjalan dengan lancar gitu. Tapi mengingat besok 1 Juli tadi di-mention hari HUT Bayangkara, nah kita nggak tahu nih. Tapi kemungkinan sidang tetap akan dilangsungkan. Apa poin-poin yang akan disampaikan secara highlight mungkin, Bu Yanti? Ya, seperti tadi dikatakan oleh saksi ahli Mas Heri, bahwa kita itu sidang bukan mau melawan Polda Jabar atau melawan pihak penyidik, tapi kita akan membuktikan bahwa ini banyak prosedur yang dilanggar. Artinya kita akan menjelaskan bahwa tadi adanya error impersonal karena Peggy Setiawan yang berada di Kepongpongan ini yang ditangkap, sedangkan Peggy alias Peron yang tercantum di dalam DPO adalah berada di Banjarwangunan Mundu. Itu berbeda sekali alamat dan juga ciri-ciri DPO dan Peggy Setiawan yang ditangkap. Kalau Peggy dalam DPO itu Peggy alias Peron, sedangkan Peggy yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, seorang buruh yang berada di Kepongpongan alamatnya. Dan pada saat terjadinya penggeledahan di tahun 2016, Peggy pun sedang bekerja di Bandung dari Juli 2016 sampai dengan Desember. Berarti dia tidak mengetahui kejadian dan dia juga tidak kenal dengan Eki dan Tina. Kemudian penetapan tersangka itu di tahun 2024 di 22 Mei
sebelum diperiksanya saksi-saksi, dan alat-alat bukti pun baru dicari setelah ditetapkan sebagai tersangka. Itu SOP yang dilanggar oleh pihak penyidik dan kita akan buktikan di sidang peradilan tersebut. Kalaupun misalnya termohon tidak hadir kembali, hakim pun sudah mengatakan bahwa sidang akan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran termohon karena dia sudah dipanggil 2 kali secara patut, jadi akan ditinggal, mungkin termohon akan ditinggal pada sidang berikutnya. Baik, Mas Heri mungkin terakhir, Mas Heri kalau melihat tadi juga saksi-saksi dan bukti-bukti baru dikumpulkan setelah penetapan tersangka, kalau versi kuasa hukum begitu ya. Nah ini berarti kalau Anda melihat cukup besar nggak peluang Peggy untuk memenangkan pra-peradilan ini? Ya kita bisa berdebat panjang ya, karena saya juga lawyer, saya juga praktisi, kadang kita ahli juga. Jadi persoalannya adalah apakah misalnya nanti dibalik nih, penetapan tersangka itu harus di awal diumumkan namanya, atau di tengah penyidikan atau di akhir. Nah menurut saya ini core bisnis yang harus diselesaikan besok begitu. Karena bisa saja ada dugaan si ABC melakukan tindak pidana, dikumpulkan dulu, kemudian akhirnya tersortir satu nama. Sehingga nanti namanya di belakangan, tapi surat penyidikannya jalan dulu. Oh itu biasa seperti itu berarti ya? Biasa dalam konteks memang ini tidak ada pelanggaran juga menurut saya ya. Tapi bagi orang yang dikenai tindakan dan kemudian salah, atau kita sebut dalam bahasa hukum error in persona, maka ini akan jadi persoalan besar. Nah, kalau tadi itu kan kita bicara dalam hal normatif, tidak ada persoalan hukum di belakangnya, tidak ada salah tangkap misalnya, tidak ada malpraktis administrasi dalam hal menjalankan SOP di pra-peradilannya atau sebelum pra-peradilan itu dilakukan, penyidikan, penyelidikan dan lain sebagainya. Nah ini yang menurut saya menjadi titik tekan bagi tim Polda Jabar untuk menjelaskan kenapa misalnya tadi diumumkan dulu tersangka baru dikumpulkan bukti. Kemudian mengapa sulit untuk menemukan sosok Peggy, dan dari mana penetapan Peggy ini kemudian bisa mengkerucut bahwa dia adalah tersangka dan otak pelaku utamanya. Kalau nggak salah saya itu yang penting ya. Nah, kenapa juga harus orang yang menjadi otak pelaku utama ini di kemudian hari baru ditemukan selang berapa tahun kemudian? Malah yang kebalikannya, orang-orang yang melakukan tindak pidana yang levelnya di bawah dia itu terlebih dahulu sudah dieksekusi, bahkan sudah masuk ke lapas dan sudah menjalani pidana. Saat itu. Ya tadi yang di awal Mas Heri sampaikan tadi, ternyata juga yang ditunggu-tunggu ini hanyalah, kalau tadi saya mengutip pernyataan Ibu Yanti, sebagai seorang buruh kasar bangunan begitu. Ini tentu menjadi pertanyaan besar di sidang pra-peradilan tentunya ya. Terima kasih Mas Heri Firmansyah atas waktunya. Terima kasih Mas Heri. Pagi Bu Yanti, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Atas waktunya Bu. Assalamualaikum. Oke pemirsa, dan ini juga sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi Akhir Pekan. Tentunya kita beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Ribet nih. Makasih Mas Heri.